Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, perdana saya hadir di depan layar Ta'aruf Online Indonesia sambil menunggu Dokter Cindy. Saya mengingatkan nanti malam jangan lupa flash over mengirim 2 CV gratis di jam 6 sampai jam 8 malam. Baik. Gimana teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga tetap bersemangat ikhtiar. Buat yang belum daftar, buat yang belum buat CV, bisa segera buat di hari ini, karena nanti malam akan ada free CV. Jadi teman-teman tidak perlu membayar 200.000 untuk bisa mengirimkan CV. Beruntungnya ketika teman-teman nanti sudah mengirimkan CV dan ternyata diterima oleh Ikhwan atau Akhwat, nah nanti teman-teman bisa langsung sampai ke Nazor gitu. Baik, kita tunggu Dokter Cindy ya. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Mbak siapa? Maaf. Dengan Mbak Kisa. Cindy, salam kenal. Ya, Mbak Kisa. salam kenal, Alhamdulillah. dokter. Masya Allah, pertama kali nih saya nge-host bareng dokter Cindy. Ya, Masya Allah. Teman-teman Masya semuanya selamat Allah. bergabung ya. Wah, joinnya banyak nih. Ayo, ayo terus berkumpul. Sore-sore. Chit-chat Masya bareng-bareng. Allah. Gimana dokter? Apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Mbak Kisa sehat Baik, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, dokter. Di Semarang baik-baik aja. Oh, Hujan. Alhamdulillah. Oh iya, lagi mendung-mendungnya ya sekarang ya. Di sini Iya, juga lagi ya betul. cerah-cerah ceria gitu. Oke. Masya Allah, Kita mau ceria seperti dokter. ngobrol-ngobrol apa nih, Pak? Masya Allah. Oke, Assalamualaikum ya semuanya. Masya Allah ramai sekali nih. Nah, Masya Allah. sore hari ini dari Ta'aruf Online Indonesia mengundang Dokter Cindy untuk ngobrol bareng tentang betul nggak sih ketika orang itu menikah dia akan bisa menjadi sehat gitu. Jadi menikah itu ada nggak sih korelasinya dengan kesehatan gitu. Dan juga bagaimana sih kiat-kiat mempersiapkan kesehatan sebelum menuju ke pernikahan seperti itu. Baik. Oke. Ya, Masya Allah. Jadi ini ya teman-teman sekalian kemarin itu ada yang nanya ini ta'aruf online itu hanya di Jakarta aja ya gitu. Enggak teman-teman, ta'aruf online itu justru basicnya dari Semarang gitu ya, dari Semarang. Jadi bukan di Jakarta aja gitu. Baik, kemarin ada Oke. beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita nih dok. Ada Mm-mm. beberapa yang bertanya. em, Betul nggak sih sebenarnya ada hubungan antara menikah dengan kesehatan gitu? Oke, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol di sini ya. Ya, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Saya nggak akan pidato di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Intinya mm-mm. kita sekarang akan membahas tema yang sangat menarik tentang ta'aruf, tentang menikah itu sehat atau enggak, kemudian ternyata tidak semenyeramkan tentang pernikahan atau apapun lah ya gitu. Tapi kita akan membahas tentang ternyata membawa manfaat yang besar juga gitu ya kalau dari segi kesehatan. Nah, saya akan menjabarkan itu juga. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih teman-teman semuanya yang bergabung berarti siap-siap mau menikah nih ya atau ada yang udah jadi Insya moms new moms Allah. gitu ya semuanya ya insya Allah. Berarti mbaknya menuju ke pernikahan atau sudah punya anak berapa? Menuju Mbak insya Kisya. Allah dok. Oh, Masya Menuju Allah, insya semangat. Allah, mohon Semangat. doanya. Semangat. Tinggal tebar undangan ya Mbak Kisah ya. Iya, tunggu undangannya ya dok. Amin. Oke, jadi tentang pernikahan itu sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat sakral. Terus mungkin ada yang lagi menuju ke jenjang pelaminan, mungkin it's complicated. Ada yang pusing mungkin mikirin nanti temanya apa ya gitu ya, atau misal resepsinya bagaimana Mm-mm. dan lain sebagainya. Oke, terlepas dari itu semua, pokoknya yang paling penting itu udah mantap dulu nih calonnya siapa dari antar keluarga Wah, bagaimana betul. sudah
tenang gitu ya, udah nggak ada percekcokan insya Allah gitu, karena itu juga membawa ketenangan nih para mempelai, calon mempelai nanti menuju ke pelaminan dan juga kehidupan setelah pernikahan gitu ya, karena itu juga berpengaruh juga untuk kesehatan mental terutama. Ikutan boleh Mhm. nggak? Boleh, ikutan aja teman-teman yang di komen di sini. Jadi gini, memang sebuah pernikahan, saya kayak udah sesepuh banget ya, saya juga baru semakin terus mempelajari tentang pernikahan, rumah tangga, insya Allah ya, sama-sama belajar ya. Jadi kalau Mhm. dari segi kesehatan itu memang apakah ada manfaatnya? Sangat besar sekali. Kalau dari agama Islam kan menyempurnakan separuh agama gitu ya. Nah kalau dari kesehatan juga, apalagi kalau misalnya nih kedua insan disatukan, kemudian hidupnya bahagia, tentram, sejahtera. Walaupun kalau di dunia dongeng fairy tale, apa istilahnya tuh? Apa namanya? Happy ever Happily after gitu. ever after, ya. Walaupun pas yang udah Bahagia terus menjalankan, gitu. iya yang menjalankan masa sih nggak juga gitu. Ya benar. Jadi memang bukan berarti pernikahan yang kayak bahagia itu nggak pernah berantem sama sekali. Justru kalau misalnya ada Mhm. berantem-berantem kecil-kecilan, itu kita juga bagian dari sistem saraf di apa ya, sistem saraf di otak kita itu terus belajar untuk mengenal satu sama lain, kemudian mencari celah, Mhm. mencari waktu untuk gimana nih jalan tengahnya. Makanya ada seperti istilah ta'aruf ya, untuk saling memperkenalkan diri masing-masing dan lain sebagainya. Mhm. Dari kesehatan juga begitu. Jadi kalau misalnya dua insan kemudian udah saling mempengaruhi dalam hal yang positif, mengajak hal yang kebaikan, kemudian ditambah lagi nanti nih saling apa ya, saling memperingati, saling memberikan pengertian, kemudian perhatian dalam hal yang ini nih, yang simpel aja nih. Biasanya kalau kita hidup sendiri nih di kos-kosan misalnya ya, kemudian Mhm. hidup kita itu kadang misalnya lupa tidur, misalnya tidurnya udah begadang nih kurang berapa jam, tidurnya hanya 4 jam misalnya. Besoknya nih kita lebih menggebu-gebu akan duniawi, jadi kita kejar-kejar-kejar. Tapi kalau misalnya sudah suami istri nih, biasanya akan lebih ada yang ngingetin gitu. Misalnya nih, Mhm. kamu sayang, kamu belum tidur malam loh. Belum tidur malam, tidur kamu kurang loh. Jangan lupa tidur siang ya. Nah, itu kan hal yang Mhm. simple banget, tapi dalam kesehatan di tubuh kita itu sangat berpengaruh sekali. Kayak imunitas itu pertama Mhm. paling penting itu tidurnya harus cukup gitu kan. Gaya hidup sehat, Mhm. kayak misalnya suami istri itu sering misalnya pagi-pagi sayang misalnya suami istri gitu ya ngajak jogging pagi-pagi gitu kan, misalnya istrinya tidurnya ngantuk, misalnya habis nonton drakor, ayo nonton drakor siapa nih, nah paginya biasanya kan ngantuk banget. Nah Mhm. misalnya nih suaminya itu ngajakin jogging bareng kena matahari nih, biasanya ada yang kayak gitu nih, berumah tangga yang baik, yang sehat gitu ya, akhirnya mereka berdua lebih semangat nih kalau berdua jogging, dan itu akan meningkatkan lagi hormon serotonin. Dalam hal kesehatan tuh ada hormon yang bikin bahagia pas kita olahraga, apalagi sama Oh, suami oke. istri nih yang saling mencintai gitu kan. Itu hal-hal yang simple tapi meningkatkan juga imun gitu. Ada lagi sisi kesehatan lain, biasanya kan kalau udah menikah nih, memang kenapa dibilang kita lebih aware sama kesehatan, karena biasanya suami istri yang ada yang pingin langsung punya anak misalnya, yang pingin promil, nah itu Mhm. kan promil itu kan butuh komitmen untuk diri sendiri untuk hidup sehat. Hidup sehatnya kayak simpel-simpel aja, kayak untuk yang laki-laki ya, menghindari merokok biar kualitas spermanya jadi semakin kuat. Jadi Mhm. menghindarilah itu rokok laki-lakinya misalnya ya. Yang perempuan juga makannya juga sama sih, laki-laki dan perempuan. Makanannya lebih dijaga lagi, atau buah-buahannya di setiap hari harus ada untuk antioksidan. Mhm. Antioksidan ya seperti alpukat misalnya. Vitamin C, lemon atau misalnya jeruk dan lain sebagainya. Vitamin C, vitamin E, kemudian sayur-sayuran kayak brokoli dan lain sebagainya. Kemudian apalagi tuh, air putih harus cukup, jangan sampai kehausan. Itu kan Mhm. hal-hal yang simple terlupakan. Biasanya kalau anak-anak muda tuh suka lupa minum air Iya, mineral nih kalau betul. aus. Ternyata itu untuk meningkatkan sirkulasi juga, metabolisme juga gitu. Terus juga yang tadi tidur, biasanya kalau anak-anak muda nih, kalau misalnya ada skripsi atau apapun, oke lah. Tapi besoknya dijaga lagi nih, diganti tidurnya kan untuk normal lagi nih hormon dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita Mhm. kurang tidur tuh nggak ada yang ngingetin, begadang gitu ya, hormon stres kita akan naik. Hormon stres itu ada banyak, kayak adrenalin yang bikin tekanan darah kita jadi Mhm. nggak stabil, jadi naik tuh biasanya seperti itu. Tapi kalau udah suami istri biasanya ada yang ngingetin nih, yang kamu udah ini nih, kamu udah apa namanya, tidurnya udah begadang, ayo kurangin kurangin Mhm. gitu. Jadi lebih stabil dari segi mental juga, kurang lebih seperti itu. Nah itu manfaatnya. Kemudian biasanya ada yang mau menikah nih, ada yang istilah katanya tes kesehatan pranikah atau Ya, betul. premarital check up ya, screening ya. Jadi Mhm. memang itu sangat-sangat baik sekali sih, dianjurkan ya. Memang dasarnya ada pemeriksaan fisik gitu ya, tekanan darah kita lihat stabil enggak. Kenapa itu penting? Karena kita ingin tahu, takutnya ada misalnya tekanan darahnya tinggi nih, seseorang ada yang hipertensi, terus udah menikah kemudian
promil, kemudian hamil, ternyata tekanan darahnya tinggi, tidak terkontrol. Itu penting sekali untuk membantu lahirannya. Kalau misalnya terkontrol kan, itu lebih baik lagi untuk kesehatan si ibu hamil sama dia bayinya juga. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang lain dari kepala sampai kaki. Pemeriksaan darah juga kita pengen lihat ya, apakah ada hereditas atau penyakit keturunan, misalnya talasemia dan lain sebagainya gitu ya. Berhubungan sama hemoglobin dan lain sebagainya. Makanya kalau udah pada tes pranikah itu akan lebih baik lagi nih. Untuk kesehatan suami istri sudah pasti, keturunan-keturunannya lagi nih gitu. Dan kita juga ada pemeriksaan seperti TORS gitu ya, pemeriksaan untuk infeksi menular seksual gitu. Ada juga TORS seperti toksoplasma, kemudian rubella, sitomegalovirus, herpes, intinya infeksi menular seksual yang bisa dan penyakit-penyakit infeksi lainnya itu harus kita atasi dulu supaya nanti pas promil, pas hamil itu juga sehat-sehat aja anak-anaknya sampai masa depannya gitu. Dan masih banyak lagi. Juga ada alergi, ada nggak tes alergi yang lainnya dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin teman-teman boleh bertanya juga, kita ngobrol-ngobrol di sini gitu Mbak. Ya, Apalagi betul. ada yang mau ditanyakan mungkin? Penjelasannya sangat ini Oke. ya, langsung panjang. Itu teman-teman boleh langsung kalau misalnya ada Insya yang mau Allah. ditanyakan langsung boleh ketik aja di kolom komentar ya gitu. Siap, Nah, siap. ini dok, saya mau nanya nih, kan tadi kan dokter juga sempat bilang ya kalau misalnya ketika mau menikah itu lebih baik kita tes kesehatan terlebih dahulu gitu. Nah, kadang tuh ada case yang orang itu justru takut gitu ketika tes Oke. kesehatan itu takut kalau diketahui ada penyakitnya gitu. Itu menurut dokter gimana tuh? Ya, itulah ya dilema kehidupan. Memang seperti itu. Gimana ya? Intinya adalah sebelum terlambat, sebelum ada penyesalan di antara kedua belah pihak, keterbukaan itu paling penting gitu. Mm-mm. Kemudian memang harus dibicarakan sebelum mencapai ke pelaminan. Memang kedua belah pihak dan juga kedua belah keluarga gitu harus bareng-bareng sih ketemu atau runding gitu ya. Setuju nggak kalau misalnya dilakukan tes pernikahan, tes tes pranikah gitu ya, Ya. premarital check up screening dulu gitu supaya apa? Demi keturunannya gitu supaya anak-anaknya sehat-sehat semuanya, tidak ada kekurangan atau kecacatan dalam janin gitu ya pas kesehatan di prematur atau misalnya pas kelahirannya tidak ada gangguan dan lain sebagainya demi anak-anaknya juga dan kesehatan ibunya juga dan suaminya juga dan deteksi awal juga takutnya ada Mhm. calon-calon penyakit yang misalnya akut bisa jadi kronis gitu kan seperti hepatitis atau misalnya HIV/AIDS juga bisa diketahui dari situ Mhm. dan bisa diobati juga maksudnya di kita Mhm. maintain gitu ya untuk Mhm. dilihat dan juga kontrol seperti itu. Jadi sangat penting sih hal yang paling PR-nya gimana caranya kita membuka percakapan yang selembut-lembutnya gitu untuk membuka Mhm. gitu. Tapi Iya, kalau misalnya betul. satu belah pihak yang nggak mau gitu, gimana ya harus dibicarakan lagi sih sebetulnya sebaik-baiknya seperti itu. Betul. Oke, Sebaiknya memang Masya harus Allah. dilakukan. Jadi teman-teman jangan takut buat cek kesehatan ya, karena tuh sebetulnya ini bukan karena apa-apa. Justru ketika Ya, kita tahu kondisi kita itu baik atau mungkin ternyata terdeteksi ada penyakit, justru akan lebih cepat gitu baik. ya, akan lebih Iya, bisa disembuhkan gitu. iya Dan jodoh itu betul. nggak akan kemana teman-teman, insya Allah. Kalau misal taunya Iya. udah dibicarakan ya dok, kan ada yang takut tuh, takutnya ketahuan penyakit atau gimana Mm-mm. gitu. Kan menurut dokter gimana tuh? Ada yang takut kayak nanti calonnya jadi ngilang kalau tahu penyakit aku gitu. Iya, yang terpenting adalah kita usaha, kita ikhtiar, dan kita serahkan sama Allah kan. Jadi kalau memang Mhm. jodohnya kita udah ikhtiar dengan jalan yang baik seperti tes pranikah kesehatan, insya Allah akan ada jalan gitu. Jadi jangan takut, aduh gara-gara tes pranikah jadi kabur nih, nggak balik-balik lagi, aduh takut nih gitu. Kita punya Allah kok, jadi tenang. Itu kita lakukan Mhm. semua demi kebaikan kita dan anak-anak kita di masa depan gitu. Yang penting kita terapkan gaya hidup aja sehat, yang sehat terus olahraga gitu. Seperti itu. Yang penting positive Oke. thinking aja sih, jangan sampai ada sugesti kayak aduh nanti kalau nikah kehidupanku sepertinya akan suram gitu ya. Gundah gulana hitam. Akhirnya sebelum nikah udah stres duluan, itu akan ke bawah sugesti juga. Jadi tenang, kalau udah yakin udah mantap gitu kan, ayah ibu sudah memberikan sinyal, memberikan apa ya, udah ridho gitu kan, insya Allah gitu. Seperti itu, Insya semoga Allah. dilancarkan Ya, gitu. amin. Iya, betul. Masya Allah. Nah, em, tadi terkait kesehatan juga nih dok. Kalau dokter Mm-mm. melihat gaya hidup anak muda sekarang atau let's say millennials gitu ya, gitu yang Oke. umur-umur menikah gitu.
dokter ngelihatnya gimana sih? Apakah ada gaya hidup yang sekarang itu sebetulnya untuk kesehatan jangka panjang itu tuh sebetulnya berbahaya gitu? Oke, ini kita membahas tentang secara umum ya, misalnya gaya hidup yang Mhm, sekarang tuh yang kita lihat mungkin di luar-luar sana, gaya mhm, hidup yang ada yang bebas gitu ya, misalnya seperti free sex atau misalnya yang merokok atau yang obat-obatan terlarang. Apakah itu berpengaruh? Tentu pasti terpengaruh. Maka dari itu memang yang paling penting adalah gimana caranya kita mengajak kebaikan sama teman-teman semuanya. Saya yakin yang udah bergabung di sini itu sangat-sangat melek sama masa depannya masing-masing karena apa yang kita lakukan itu semua berdampak sama masa depan kita juga. Seperti kayak mhm, hal mungkin simple bagi orang-orang di luar sana seperti ngerokok, ya udah sih cuma ngerokok doang gitu. Ternyata itu bisa untuk mhm, yang laki-laki nih, itu bisa pengaruh ke kualitas kekuatan dari sel sperma, apalagi yang promil mmm, nih. Kalau bisa hindari dulu. mhm, Selama-lama juga kalau bisa ya gitu. Kenapa? Karena kan antioksidan dalam tubuh kita itu kita butuh antioksidan ya dari buah-buahan bisa gitu kan dari ya gitulah gaya hidup yang sehat. Tapi kalau dengan rokok, nikotin dan lain sebagainya itu bisa merusak gitu, radikal bebas istilahnya. Selain kanker bisa, paru ya kanker paru bisa atau juga bisa merusak si kekuatan si sel sperma untuk berenang misalnya mmm, untuk mencapai sel mhm, telur. Itu bisa mempengaruhi ke kekuatan si janin gitu ya. Jadinya akan lebih mmm, cenderung lemah, itu yang laki-laki biasanya. Atau seperti alkohol juga sama, minum minuman alkohol ya yang seperti itu kan panas ya dalam tubuh kita. Itu juga bisa bikin mmm, kualitas sel telur kita bisa rusak, sel sperma juga, kemudian hormonal pun akan nggak stabil, hormon stres kita mhm, akan naik gitu ya. Lebih gampang stres gitu karena tekanan darah akan gampang naik juga terpicu dan mengacaukan metabolisme lah seperti itu. Gaya hidup yang lain ya tadi yang agak-agak serem sebenarnya agak-agak miris dan sebetulnya ini apa ya sudah banyak kasusnya tapi tidak mungkin tidak terangkat di media atau mhm, dimanapun lah gitu ya yaitu mhm, penyakit menular seksual itu sudah banyak sekali mhm, sebetulnya kasus-kasus di lapangan yang saya lihat dan juga pas saya pengabdian sama suami di mhm, pokoknya di kepulauan-kepulauan yang terpelosok pun juga ada itu kasus-kasus yang penyakit menular seksual seperti hepatitis, kemudian mhm, HIV/AIDS itu pun sebenarnya sudah banyak gitu. Dan itu kita sedih sekali karena masih banyak sekali usia-usia produktif yang sudah terpapar ternyata. Maka mhm, dari itu kita semua nih, kita semua teman-teman mhm, harus terus positive thinking, harus ayo kita bangkit. Jangan lihat masa lalu, kita lihat ke depan gimana caranya kita punya ya anak cucu lah ya gitu yang sehat-sehat. Itu dari sekarang, nggak ada mhm, yang terlambat. Dan jangan takut misalnya aku punya masa depan yang suram, aku takut untuk periksa nih misalnya gitu kan mhm, nggak ada kata terlambat karena kan ada juga dokter-dokter kan banyak ya dokter spesialis juga banyak spesialis kandungan untuk dicek misalnya kalau misalnya kelaminnya nih yang perempuan ada bintik-bintik atau misalnya ya seperti penyakit kulit kelamin ya ada mhm, bagian-bagian luka lah gitu misalnya jangan mhm, takut untuk diperiksakan gitu kan bukan mhm, berarti ke spesialis obstetri ginekologi SPOG atau kandungan bukan berarti untuk yang hamil-hamil aja tapi untuk mhm, periksa kesehatan reproduksi kita juga penting gitu jadi semuanya mhm. sangat sangat membantu intinya jangan takut, jangan malu. Sebelum terlambat, ayo periksakan sebelum nikah. Itu penting untuk anak-anak kita gitu. Nah, Masya seperti Allah. itu, simpelnya. Demi generasi yang lebih baik nih teman-teman. Jadi jangan takut mulai Iya. dari calon ayah dan calon ibunya gitu. Masya Iya, pokoknya Allah. positive thinking aja, semangat, gaya hidup yang simpel-simpel aja, yang sehat-sehat aja. Olahraga, minum cukup, tidurnya cukup, kalau begadang besoknya diganti, hindari yang kita di gaya hidup bebas seperti free sex itu jauhi gitu ya. Biasanya itu dimulai Mhm. dari laki-laki, perempuan gitu kan, mau nggak jadi pacar aku, misalnya gitu ya. Kemudian Mhm. tempel sana tempel sini kalau bisa yang perempuan aduh kita jaga dulu aja kita jaga Mhm. sampai ada yang mau melamar seperti itu semangat pokoknya Hmm. gitu Ya, Masya Allah. Nanti insya Allah Allah yang mudahkan gitu teman-teman. Jodoh itu sudah amin tertulis ya. Jadi jangan takut. betul Banyak itu juga dok setuju kasus-kasus maksudnya di TOI ya di taaruf online gitu. Mereka merasa bahwa saya tuh merasa tidak pantas gitu untuk taaruf, tapi saya juga apa namanya saya juga pacaran tuh udah nggak mau kayak gitu. Jadi kayak ada ya ah gimana ya gitu. Emang bener kita tuh diterima sama orang yang mau yang soleh misalnya kayak gitu. Banyak itu dok kasus-kasus yang hijrah tapi ternyata mereka tidak percaya diri gitu. ya itulah ya
biasanya kasus terbesar di negara kita misalnya insecurity. Jadi hilangkan Iya rasa-rasa benar-benar. insecure. Kita harus kadang kita melihat orang-orang lain, wow gitu, kita jadi makin insecure, makin jadi takut daripada nanti kayak tes pernikahan nanti ditinggalin, ya udahlah ikutin aja lah gitu. Kita harus punya prinsip juga, kita harus yakin kalau diri kita masing-masing itu ya hebat untuk masing-masing ya, karena kita punya potensi masing-masing dan yakin kalau kita mau masuk ke gerbang pernikahan itu ya untuk diri kita, masa depan kita dan anak kita dan juga suami itu semuanya hal yang sangat sakral, hal yang sangat hebat untuk diri kita juga. Itu jadi kita harus hilangkan rasa insecure. Kita bisa kok akan mendapatkan calon yang baik dan dengan cara kita memperbaiki diri kita sendiri gitu ya, seperti itu. Dan juga jangan lupa istiqoroh, salat tahajud, kejar Allah, insya Allah akan didekatkan jodohnya. Aduh, ngomongin jodoh. Amin. Aduh, Masya Allah. Ya, ini ada yang nanya. Gimana? Oke. Ya itu sih, seperti ada juga nih kemarin saya sempat, udah lama banget ya, berapa bulan yang lalu, jadi waktu seminar nih saya dan juga ada Mera juga nih, Adinda Amira, waktu itu satu seminar juga sama Wayan juga ya, ngobrol-ngobrol gitu pas mereka mau menikah, mereka nanya tentang promil nih, ternyata memang betul promil kan program hamil itu sangat baik sekali, bahkan sebelum menikah itu sudah dilakukan, maksudnya ya gaya hidupnya diterapkan dulu yang sehat ya gitu, ya tadi yang merokok, olahraga, makanan, vitamin E, vitamin C, protein, antioksidan ya dari buah-buahan tadi, kemudian dari kacang-kacangan, ikan-ikanan gitu kan. Kemudian dari tidurnya lagi, pokoknya jangan membuat kadang ada yang mau menikah tapi memikirkan resepsi, misalnya resepsinya tuh harus semegah mungkin. Justru kita harus memperhatikan, ingat kita punya kehidupan setelah pernikahan, setelah si acara tersebut, resepsi. Justru itu yang kehidupan aslinya gitu. Jadi jangan keburu stres untuk acaranya gitu. Justru ya cukup yang simple, yang penting setelah itu yang harusnya kita perhatikan. Biasanya 1 tahun pertama nih biasanya ya. Kalau misalnya sudah menikah itu kaget. Itu biasanya ada kayak ujian mental gitu loh teman-teman. Jadi kayak suami istri yang baru menikah 1 tahun pertama, wah ternyata dia kayak gini ya sifatnya, wah aku salah menikah gitu ya, salah orang nih, gimana nih gitu kan, banting sana banting sini, misalnya nangis siang malam sampai setahun pertama misalnya. Jangan sampai berpikir seperti itu. Memang biasanya kita baru kenal nih, pas udah nikah kok jadi gini ya gitu. Enggak, itu karena kita baru kenal dan apa adanya gitu kan, masih menjajaki sifat sikap masing-masing apa adanya, sekamar juga kan suami istri gitu kan. Ya ajak sholat bareng gitu kan, sholat tahajud bareng-bareng, lama-lama akan adaptasi, sabar aja gitu, pasti akan ada ujian. Tapi kan dalam agama Islam juga semua bernilai pahala ya, kalau suami istri saling memandang semua bernilai pahala, jadi Masya Allah gitu. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, semangat. Aduh. Oke, terus sapa-sapa nih. Ya, boleh Dok. Tadi ada yang nanya, apakah asma bisa sembuh gitu dan pengaruh ke anak nantinya? Oke, kalau kita berbicara tentang asma, berarti saluran pernafasan ya. Kalau asma itu ada banyak yang misalnya yang karena alergi bisa, atau misalnya karena turunan ya, atau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa mengarah ke gejala-gejala yang mengarah ke asma. Kayak asma itu kan kalau tarik nafas, bunyi kan, hi gitu ya. Nah, itu ada penyempitan di saluran nafas atas, di bronkus namanya. Apakah bisa bawa ke anak misalnya? Ada yang bisa, ada yang enggak juga gitu. Jadi semua tergantung dari tubuh kita, imunitas kita juga. Makanya itu sangat diperlukan untuk kontrol rutin gitu kan. Pas lagi hamil juga harus diceritakan ke dokter SPOG-nya nih, pas lagi hamil punya riwayat penyakit apa gitu. Di tes pranikah juga nanti akan ditanya riwayat penyakitnya apa saja untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada si bayi atau gangguan yang lainnya seperti itu. Jadi intinya semua bisa di-maintain, semua bisa dijaga dengan yaitu pola hidup kita, dengan pola pikir kita, stres kita, semuanya bisa dijaga gitu. Yang penting nggak boleh panikan. Ibu hamil gitu ya, atau yang mau menikah, aduh aku punya penyakit ini rentet, banyak kan akhirnya udah stres duluan. Tenang, semua manusia pasti punya kekurangan kelebihan, tapi selama kita ikhtiar gitu ya, ada dokter juga kan, semua akan baik-baik saja dan juga punya Allah gitu. Masya Allah ya, jadi Positive jangan takut ya semangat. teman-teman, ya jangan takut teman-teman, karena pasti ada harapan gitu, pasti ada jalan keluar gitu. Betul. Nah, ada yang nanya lagi nih Dok, bener nggak sih Dok kalau misalnya orang kurus nih, misalnya kayak saya nih, terus habis itu nikah itu bisa bikin gemuk gitu?
Oh, iya, Ada iya, iya. yang bertanya Flashback nih. itu mitos atau fakta gitu. Waduh, mitos atau fakta. Bisa aja itu fakta juga. Jadi mau orang yang misalnya kurus banget pas hamil jadi gembrot banget gitu bisa. Mhm. Atau misalnya yang kurus pas hamil kurus-kurus aja bisa juga. Semua kembali lagi sama diri kita masing-masing. Yang penting sih ada nih yang misalnya yang pas lagi hamil aku pingin anak aku sehat gitu ya walafiat. Aku pingin anak aku tuh pokoknya sempurna lah misalnya. Akhirnya si ibu hamil makan gak berhenti-berhenti. Segala macam masuk ke Mhm. mulut. Nah, yang tidak diharapkan misalnya makan yang manis yang berlebihan. Makan es krim sekali-sekali boleh karena biasanya kan ibu hamil itu Mhm. kan suka dehidrasi karena kekurangan cairan, cairannya masuk untuk si air ketuban. Biasanya kan dia akan lebih cenderung panas nih kerongkongan. Jadi makan yang dingin-dingin atau Mhm. es krim itu ya sekali nggak apa-apa, asal jangan berlebihan juga. Terus Mhm. misalnya nasinya itu biasanya berbakul-bakul atau berapa piring gitu biar biar anaknya itu bisa makan banyak. Justru itu yang pola pikir yang kurang baik. Takutnya itu nanti akan naik nih Mhm. gula darahnya gitu ya. Itu akan Mhm. bikin naik berat badan yang berlebihan. Makanya setiap kontrol nih ibu hamil di rumah sakit itu nanti kan akan ditimbang nih berat badannya. Itu buat dilihat jangan sampai berlebihan. Karena nanti akan pengaruh ke tekanan darah. Jadi kalau untuk lahiran kan kita jaga nih supaya nggak tinggi tekanan darahnya pas lagi lahiran walaupun baik itu normal ataupun sesar gitu. Jadi itu pengaruh sih. Jadi Mhm. sebaik-baiknya ya ideal aja, jangan berlebihan gitu. Seperti itu. Jadi bisa Oke. naik, bisa turun. Kalaupun nih ibu hamil yang tahu-tahu naik gitu kan, bisa aja naik banget terus jadi stres. Biasanya aku langsing nih pas lahiran, apalagi kan ASI, jangan sampai diet parah, diet ketat-ketat gitu ya, gitu. Itu pengaruh ke ASI Mhm. juga. Jadi tetap aja makan seperti biasa, porsi seperti biasa. Kalaupun olahraga ya yang ringan-ringan aja. Kayak jalan kaki misalnya ya di komplek gitu kan pakai masker, itu juga akan meringankan lagi lama-lama akan terbakar kalori tapi dibalas lagi dengan makanan yang bergizi seimbang, sayur-sayur juga. Semua akan kembali lagi pelan-pelan gitu. Yang penting jangan Oke. panik, jangan terlalu, aduh aku harus makan sebanyak-banyaknya burut gitu kan. Mhm. Jangan. Gitu, Baik. oke. Kuncinya memang kayaknya di ini ya, di mindset ya, cara Iya, berpikir mindset. gitu. Iya Mhm. benar mindset. Ada banyak juga dulu waktu saya membantu lahiran ya, ini memang Mhm. sangat komprehensif sekali, sangat luas sekali maknanya. Jadi yang udah Mhm. melahirkan banyak yang masih ya usia 26, 27 lah dulu ya, pasti di daerah-daerah Jawa. Itu juga banyak yang masih muda lahirnya bisa normal. Itu karena kita memberikan Mhm. sugesti, kita memberikan jadi pas saya ketemu sama pasien, ibu pertama kali kan mau lahiran nih, jangan takut. Biasanya takut nih pertama kali lahiran. Mhm. Ibu bayangkan, jadi kita udah memberikan hipnosis sendiri ya, Mhm. self hipnosis. Bayangkan anak ibu sedang berjuang, jadi ibu nggak sendirian. Anak ibu juga sedang semangat-semangatnya, jangan sampai ibu hamilnya, ibu yang melahirkan malah putus semangat untuk ngeden misalnya Mhm. gitu kan. Tarik Mhm. nafas yang dalam, hembuskan sekuat-sekuatnya gitu. Jangan sampai ibu kayak aduh sakit gitu. Justru kalau dengan keluhan-keluhan seperti itu akan semakin meningkatkan hormon stres lagi, tekanan darah naik Mhm. lagi, adrenalin ya, seperti itu. Jadi Mhm. ya sangat luas sekali maknanya. Makanya sugesti itu paling penting dari apa ya hubungan kedua belah pihak, suami istri. Nanti juga kalau udah hamil harus saling mendukung gitu. Biasanya kalau udah Mhm. hamil juga nih suami istri kan, sang suami mikir, aduh ini mama Mahmud, ini mama kok Mahmud. sensitif banget sih. Ya Mhm. hampir setiap malam itu kok nangis mulu. Nah, jangan berpikir seperti itu. Itu banyak loh kisah seperti itu. Karena ibu hamil Mhm. pasti ya nih merasakan hamil-hamil nih komen di sini boleh. Itu secara hormonal akan lebih naik juga gitu ya dari segi hormonal itu akan membuat si ibu hamil akan lebih sensitif. Nah, hal itu yang paling penting biasanya nih jarang diangkat juga. Yang paling penting untuk Mhm. diketahui oleh para sang suami itu kalau lagi hamil harus lebih ekstra perhatian karena itu pengaruh sama hormon. Bahkan ada yang jadi edik gitu. Edik tuh kayak fans. Jadi istri tuh ngefans abis-abis sama si suami yang tadinya biasa aja Wah. pas lagi Mhm. hamil ya misalnya setahun pertama nih pernikahan terus hamil bawaannya pingin cepat pulang nih suaminya disuruh pulang cepet-cepet Makin pas pulang cinta ya. iya, pas pulang dicubitin pipinya apa namanya sang suami. Saya kayak gitu dulu. Mhm. Fans banget sama suami. Ternyata bawaan anak. Iya, kalau udah Oh. nyubit tuh udah puas banget gitu. Suaminya ya akhirnya ya udah biasa-biasa karena udah tahu ya. Pas udah lahiran ya udah nggak nyubit-nyubit lagi. Ternyata itu emang bawaan dari anak bisa dari hormonal. Jadi ya hal-hal kecil kayak gitu. Tapi kalau sang suami mengerti itu hormonal itu akan meningkatkan kesehatan mental lagi. Hubungan suami istri akan baik gitu. Itu juga pengaruh juga ke tekanan darah suami istri. Seperti itu sih hal yang simple tapi kalau udah saling mengerti itu penting banget. Karena apa ya? Masya Karena Allah. Mhm. misalnya sang suami nggak kurang paham nih, kenapa sih dia nangis terus? Aku merasa perhatian, tapi perhatiannya si istri misalnya mau dikasih makan apa, misalnya gitu ya. Mhm. Nanti nggak diikutin,
simpelnya seperti itu, terus nangis terus sampai ada yang sampai misalnya pukul diri sendiri, ada juga yang seperti itu, ibu hamil saking pingin banget perhatian tapi nggak didapetin misalnya gitu ya, nanti anaknya Hmm. juga ikut-ikutan misalnya pas udah lahir bawaannya sedih, itu pengaruh ke hormonal. Jadi memang paling penting sih Hmm. komunikasi, terus harus punya ikatan sih. Jadi kayak ini penting banget dan pasti sami saling-saling sami belajar, sama-sama belajar suami istri kayak kalau ada masalah gitu kan dalam apapun lah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu, sebisa mungkin harus terbuka, kan punya ranjang ya, punya kamar maksud suami istri. Kalau misalnya istirahat, cari waktu yang tenang. Kalau udah sama-sama tenang nih, itu akan lebih bagus lagi kalau ada masalah dibicarakan tapi pelan-pelan gitu. Maksudnya dengan nada yang rendah, volume yang rendah. Kalau dia bisa nih istri atau suami lah saling mijitin gitu kan sambil Mhm. ngomong untuk dikeluarkan. Itu penting sekali, apalagi malam-malam itu kan di mana alam bawah sadar kita tuh aktif. Malam itu di Mhm. waktu-waktu di mana kita punya sistem saraf yang relaksasi ya, relax gitu. Itu adalah waktu pas banget untuk kita meluapkan curhat-curhatan suami istri. Itu penting Pillow sekali talk ya, Dok dari ya? iya pilotalk dari segi Mhm. kesehatan tuh penting mental gitu. Maka dari itu ada juga kan istilah kayak misalnya seorang calon suami, calon istri itu cari ada kesukaan yang sama nggak, ada hobi yang sama nggak. Kalau Mhm. punya nih yang mau nikah nih, kalau punya hobi yang sama, kesukaan yang sama itu bagus sekali. Itu bagian dari stress Wah, Masya management. Allah. Karena kan Hmm. kita akan hidup selamanya ya sama doi gitu kan. Jadi kalau Mhm. kita punya masalah besar, kita bisa melakukan hal yang sama nih, hobinya sama, entah itu misalnya masak atau misalnya hobinya otomotif atau hobinya hewan misalnya atau ikan atau tanaman. Kita bisa melakukan hobi itu sama-sama di rumah, itu akan mencairkan lagi suasana itu. Kayak dokter cinta saya. Itu penting sih. Penting banget Wah, karena Masya Allah. banyak yang Mhm. misalnya suami istri tapi nggak punya hobi yang sama, akhirnya nggak punya titik temu gitu kan, mereka punya Hmm. masalah, Mhm. akhirnya ya udah, yang bahayanya itu punya masalah hubungan kemudian nggak dibicarakan, dibiarkan berlarut-larut sampai lupa. Nah itu bisa masuk ke Hmm. alam bawah sadar, lama-lama kita akan lupa masalah tapi ada masalah baru nanti semakin tinggi meluapnya gitu, itu yang Hmm. sebenarnya kurang baik gitu. Jadi harus Hmm. dibicarakan di waktu yang tepat, apalagi kalau ada hobi Mhm. yang sama lebih bagus lagi gitu. Ya, Masya Allah. Ini bahasnya tentang kesehatan, tapi dokter sini malah kasih tips nih buat teman-teman yang sedang cari Penting. calon. Coba tuh cari, ada nggak kesamaan antara kalian dengan si calon kalian gitu. Ketika ada kesamaan, ternyata bisa meningkatkan nanti komunikasi dan lain sebagainya ketika sudah menikah nanti gitu ya. Penting Coba kita sekali ya. lihat Nah, kolom ini komentar. Hmm? iya, saya ada tambahan sedikit. Jadi kita punya ini teman-teman. Kita kan punya indera yang banyak ya. Ada penglihatan gitu kan, pengecap, Mhm. pendengaran. Nah, ada namanya istilah stress management nih teman-teman semuanya. Mhm. Kita biasanya masing-masing punya kecenderungan. Ada yang nih stress management maksudnya apa sih? Suatu saat kita punya masalah misalnya ya. Gimana caranya kita bisa menormalkan hormon stabil, hormon stres kita jadi stabil dengan cara indera-indera yang kita punya. Ada yang stress manajemennya itu tipe visual, tipe penglihatan. Misalnya nih Mhm. udah seminggu ngejar deadline pekerjaan, terus kok tiba-tiba aku jadi pusing, aku stres, aku pingin sesuatu yang bisa aku lihat. Misalnya kayak ya sekedar jalan-jalan komplek, ngelihat pemandangan yang hijau-hijau gitu, atau tanaman di depan rumah. Itu kan stress manajemen lewat si visual tadi gitu. Atau sekedar Mhm. ya jalan-jalan sama suami, tapi ya pakai masker juga ya lagi pandemi ya. Atau lihat-lihat Mhm. itulah, atau YouTube juga yang bermanfaat. Nah, itu yang tipe visual. Ada yang tipe yang kedua itu audio. Audio itu pendengaran. Jadi Mhm. tipenya itu adalah mendengar, misalnya mendengar murotal atau misalnya instrumen-instrumen itu untuk menghilangkan stres kita. Atau walaupun suami lagi ini misalnya ya, lagi pulang kerja capek, kita pengen mengeluarkan emosi kita atau masalah kita itu dengan itu kita harus manajemen stres kita harus jalan dulu lewat audio tadi. Mhm. Ada yang tipe lingual, ada yang nggak hanya cewek sih, cowok juga ada nih yang cerewet gitu ya, curhatnya panjang. Misalnya udah nikah, wah Heeh. ini suamiku ternyata cerewet juga ya gitu. Jangan kaget, Jadi berarti paduan stres. suara ya. Iya, tipe stres manajemennya berarti lingual, dia curhat, dia Hmm. nggak butuh kita kasih nasihat, begini loh Pak D atau begini loh suamiku bla bla bla, nggak, dia nggak butuh itu orang-orang yang tipe lingual tuh tipe untuk meluapkan emosi atau masalahnya dengan curhat. Oh ada masalah apa, Mhm. misua gitu ya, oh dengarkan aja baik
baik istrinya, akhirnya ya udah itu hormon stresnya akan normal lagi gitu. Jadi kita harus tahu tipe-tipenya. Ada yang tipenya tuh ini ya touching ya. Jadi kita kayak nih persepsinya untuk sensoris ini. Jadi kalau misalnya ada suami atau istri lah ada yang sedih, dia dengan cara kan suami istri kan muhrim ya kalau dipeluk atau ditep-tep gitu. Ini udah kuat, itu bagian dari stres juga, stres manajemen. Jadi kalau ditep-tep kamu kuat, kok aku merasa kuat ya gitu. Nah, itu bagian yang touching ya, bagian sensoris. Jadi semuanya ada ini sih, ada baik juga, stress management baik. Lingual tadi contohnya seperti makan. Jadi ada yang aku stres nih, aku mau makan yuk gitu kan, misalnya suami ngajak makan di luar, makan ya sekedar makan di luar aja lah, yang nggak rame-rame juga gitu ya. Itu dia udah hilang stresnya gitu. Jadi kita harus lihat pelan-pelan gitu. Ada yang tipenya Kenali tipenya perhatian. ya berarti ya. Iya, betul sekali gitu. Ada juga tipe kepribadian nih teman-teman. Ini semuanya pengaruh juga sama mental ya, sama kesehatan mental kita. Karena pengaruhnya ke tekanan darah lagi, ke stres hormon lagi. Yang perempuan yang belum nikah pun hubungannya, kalau stres hormon hubungannya apa? Nanti akan pengaruh ke siklus haid lagi gitu ya. Siklus haid pengaruh ke kesuburan lagi. Jadi tipe kepribadian ada yang nih, saya pernah ngobrol juga sama seorang psikolog. Ada yang namanya koleris, tipe kepribadian ini. Siapa yang koleris? Koleris itu yang enggak gitu. Pokoknya hitam putih tegas gitu. Intinya gitu ya. tegas, disiplin gitu ya, seorang pemimpin gitu. Ada yang tipenya pragmatis, yang sabar, yang mau ngalah, yang yaudah damai aja gitu. Oh iya gitu. Itu yang pragmatis. Ada lagi yang melankolis. Melankolis itu yang perfeksionis, yang pingin sempurna, penuh dengan planning, rencana gitu ya, plan A, B, C, D, ada listnya gitu. Kurangannya mungkin melankolis itu kalau misalnya agak-agak sedikit sensitif, itu kalau dimarahin dikit, kamu nih gini-gini gitu, langsung nangis gitu. Ada juga baperan gitu ya. Iya, baperan. Ada juga yang sanguinus, yang misalnya yang ada jokes, aku pengen ada jokes terus nih di kehidupanku gitu. Jadi semuanya tuh harus tahu. Sebisa mungkin jangan sampai misalnya kedua belah pihak nih yang sama-sama koleris, misalnya sama-sama kuat-kuat satu sama lain. Tapi kalau misalnya udah tahu tipe-tipenya, nggak apa-apa sih, kan kita nggak ada yang tahu jodoh kita siapa gitu ya. Yang penting, oh dia koleris, aku koleris. Ya udah deh, kita harus sama-sama saling meredamkan emosi, karena kalau misalnya kita udah tahu tipe-tipe kepribadian, tapi misalnya suami kita belum tahu gitu ya. Nah itu akan lebih bahaya lagi. Makanya kita harus tahu, oh tipenya koleris nih. Kalau misalnya aku nggak mau ngalah, dia pasti nggak akan mau ngalah karena tipenya seperti itu. Berarti aku harus ngalah. Kalau nggak, nanti akan semakin berapi-api gitu kan dalam rumah tangga. Jadi kita harus tahu dan sabar aja ngejalaninnya gitu. Karena akan ada banyak godaan, apalagi dalam agama Islam kan ada aja jin yang pingin hubungan suami istri tuh terus berantem gitu ya. Iya, Kita harus betul. makanya kita harus semakin kuatkan lagi, dekatkan lagi sama Allah. Pokoknya semangat aja terus. Panjang ya. Baik, Oke, kita baca-baca lagi. Baca-baca komen dulu ya. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Nusa Tenggara, Masya Allah. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Oke. Oh iya, nih saya mau kasih tahu nih, apalagi sekarang lagi masa pandemi kan. Jadi jangan ada yang jangan sampai panik berlebihan juga, tapi tingkatkan kewaspadaan kita. Jadi sebisa mungkin hindari bersentuhan sama orang-orang di luar gitu ya. Dan juga kalau misalnya menikah juga tetap protokol kesehatan harus dijaga, diterapkan gitu. Sebisa mungkin lah gitu. Karena itu kan penting sekali, apalagi yang mau menikah. Apalagi nanti menikah promil langsung hamil gitu ya. Jadi kan harus diterapkan banget protokol kesehatan gitu. Ya seperti itulah, kesehatan harus dijaga. Oke? Oke, kita baca-baca lagi. Wah, ada Mbak Oki juga ternyata dari tadi ya. Saya tahu pasti Mbak Oki nonton. Jadi kita habis syuting bertiga di rumah Ricis ini. Oh, itu masih di rumah Ricis. Iya, makanya saya yakin Boki pasti nonton. Oke, rame kita baca-baca ya, lagi. Iya, hari Minggu soalnya. Oke. Kita coba baca lagi. Ada yang mau bertanya, silahkan kita sharing-sharing. Oke. Ada pengaruh nggak dok dari begadang malam katanya? Iya, pengaruh. Mungkin lebih ke ininya ya, hubungan suami istri atau promilnya mungkin ya. Intinya sebetulnya mau itu pernikahan, mau itu promil, apapun, kita memang pondasi kita tidurnya harus cukup. Paling nggak kalau untuk remaja atau misalnya dewasa muda ke atas, itu memang 8-9 jam itu harus ada. Dan ada juga nih penelitian teman-teman,
kita itu punya sistem saraf otonom namanya ya. Ada yang Mhm. relaksasi, parasimpatis namanya, ada yang aktif simpatis. Kalau yang aktif simpatis itu siang, pagi sampai siang itu memang kita ditakdirkan untuk aktif gitu kan. Kayak kalau siang untuk beraktivitas, kalau malam untuk istirahat. Jangan dibalik. Nah, ini biasanya seperti itu nih anak-anak muda nih. Biasanya kalau malam itu aku lebih aktif malam loh. Kayak lawar kali. Apalagi jam 1 malam nih. Karena jam 1 malam, teman-teman pernah nggak nih merasakan, aku ngantuk banget loh jam 1 malam gitu. Oke lah, begadang. Tapi kok jam 3 atau jam 3:30 kok langsung melek ya? Nah, itu ada yang pernah merasakan seperti itu. Nah, itu tuh aktivasi dari sistem saraf parasimpatis namanya relaksasi itu udah ditakdirkan nih sama Allah untuk, kamu tidur Fulana, udah jam 1 siang, 1 malam gitu kan. Supaya Mhm. apa? Karena Masya Allah luar biasa, tubuh kita udah disetting sama Allah untuk detoksifikasi gitu ya, penghancuran racun-racun radikal bebas itu malam-malam. Jam 1 malam itu udah harus tidur gitu kalau bisa ya, sebisa-bisanya. Karena itu untuk meningkatkan imunitas kita. Banyak deh, untuk kulit juga bisa, regenerasi sel-sel kulit gitu kan. Mhm. Kolagenisasi, pembentukan kolagen, kemudian penghancuran racun-racun dalam tubuh radikal bebas itu semua malam dikerjakannya. Dan jantung pun, jantung kita nih, kalau teman-teman ingin tahu, masing-masing sebesar kepalan tangan kita nih. Kalau teman-teman lihat, jantung saya sebesar ini, berarti teman-teman juga sebesar kepalan tangan Segini. masing-masing. Dan iya, sistem saraf otonom ya, salah satunya itu kan parasimpatis yang aktif malam ya, relaksasinya. Jadi jantung pun juga akan lebih stabil, tenang gitu, dia akan berdegupnya. Bayangkan harusnya dia istirahat si jantung, maksudnya bukan berhenti juga ya, maksudnya Mhm. tenang untuk berdegup, tapi kita paksa untuk setiap malam, bukan hanya ngerjain deadline atau skripsi, tapi kita memang rutinitas malam-malam kita tuh aktif gitu kan. Jantung kita harusnya, aduh gue lagi ngantuk, istirahat tidur gitu kan. Terus Mhm. istirahatnya jantungnya disuruh, enggak, kamu harus kerja tiap malam gitu kan. Yang terjadi akan gampang sakit, nanti umur 40 ke atas akan lebih banyak lagi penyakit-penyakit yang lainnya, Mhm. apalagi kalau sudah terbawa sampai kehidupan pernikahan. Nah, ada lagi nanti pas udah suami istri hubungannya kemana-mana, pas lagi tidur, jamnya udah tidur, entah suami entah istri ya, yang satu tidur, yang satu masih beraktivitas, Mhm. kemana deh pokoknya, kemana-mana, kayak lampu aja tidur. Lebih baik itu pas Mhm. lampu itu dimatikan, pengaruhnya hormon Hmm. lagi. Jadi suami istri baiknya nih kalau udah tidur ya, malam-malam diatur sama saya. Itu lampunya harus redup, makanya ada lampu tidur Hmm. ya gitu, yang jual lampu Mhm. tidur bagus tuh. Nah itu Yang supaya jualan lampu hormon tidur. supaya hormon melatonin ya, nah ini penting nih, hormon melatonin, hormon kita semakin redup, ngantuk, tidur nyaman itu pas lagi gelap-gelapnya, redup-redupnya tuh, jangan Hmm. sampai kita tidur tapi lampunya apa namanya, putih bercahaya gitu ya, sebaiknya diredupkan. Suami istri nih apalagi promil nih penting, tidur nyenyak. Dan jangan sampai misalnya di kamar ada TV nih, ini penting ya, misalnya TV hidupin si sinetron lah ya, yang marah-marahan itu dihidupin sampai pagi. Nah itu Hmm. pengaruh, emosi itu bisa nular. Jadi yang marah-marah tadi bisa Hmm. nular ke suami, bisa nular ke istri. Tiba-tiba, kok aku jadi kesel ya? Kenapa? Dimarah-marahin sama suami, suara-suara di sinetron itu bisa pengaruh secara mental. Kita kan punya indera ya, indera pendengaran ya. Atau kita tidur, kita hidupin entah YouTube yang preng-preng atau yang marah-marah gitu lah ya, atau radio Mhm. yang misalnya radio marah-marah nggak ada ya, atau TV lah seperti itu, ketiduran sampai pagi. Entah kenapa pagi-pagi kok kita ngerasa capek, kayak ada yang ngemarahin gitu, itu pengaruh lagi ke Mhm. hormon stres, nanti hubungan sama suami istri nanti akan marah-marahan gak jelas, itu bisa. Hmm. Jadi dari segi Iya. apapun gitu. Dan ada tambahan lagi nih, kalau misalnya di rumah punya suara air itu bagus, bukan suara air di wastafel ya, maksudnya kayak air mancur gitu kan, itu Hmm. bagus. Yang punya penghijauan itu akan menenangkan, karena kita punya visual yang kalau ngeliat hijauan itu akan menenangkan hormon stres kita juga. Itu penting Mhm. sekali. Itulah seperti itu singkatnya. Tapi secara umum ya, secara mental, hormonal itu pengaruh ke imunitas lagi, pengaruh lagi ke tekanan darah lagi gitu, ke mindset lagi. Singkatnya seperti Masya itu, kepanjangan Allah. ya. Baik. Singkatnya panjang ya. Jadi ya itu ya Oh iya, teman-teman, tidur tuh sangat penting gitu untuk dijaga baik. Tadi ada yang nanya soal jerawat juga, ada yang soal promil gitu. iya Tidurnya benar-benar. dijaga Oke. gitu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dok, 10 menit lagi kita akan closing Siap. ya. Tadi ada yang bertanya gitu. Mungkin ini yang bertanya belum lihat TikToknya dokter Cindy nih, kayaknya kemarin habis dibahas nih. Wah, follow Dok, ya, jangan lupa. jangan Oke. lupa follow ya. Nah, ini ada yang bertanya, dok, benar nggak sih bulu kucing itu mengakibatkan toksoplasma gitu? Baiknya seperti apa? Apakah boleh kita memelihara kucing?
Iya, memang pernah saya buatkan juga ya di TikTok ya, karena banyak banget yang nanya. Jadi pertanyaannya apakah boleh melihara kucing? Yang pertama boleh. Kemudian pas hamil gimana? Boleh juga. Ya kali diusir kucingnya kan kasihan ya. Boleh-boleh aja, tapi yang penting yang pertama Hmm. harus terawat kebersihannya gitu ya. Jangan sampai apalagi kucingnya sakit. Kalau sakit ya berobat lah ya ke dokter hewan gitu. Dan kemudian yang kedua itu toksoplasma nih. Biasanya yang parasit yang ada di kotoran kucing gitu ya. Sebisa mungkin jangan kita-kita nih atau mbak-mbak atau ibu-ibu yang lagi hamil gitu membersihkan ee-nya si kucing atau kandangnya kucing, tinjanya, Hmm. jangan sampai. Sebisa mungkin ya orang lain aja gitu ya, atau mbak di rumah atau siapapun lah, kecuali ibu hamil. Kenapa? Karena kalau kita udah terpapar nih, apalagi lupa pakai nggak pakai handscoon atau sarung tangan atau misalnya kena baju atau kucek-kucek, aduh itu bisa masuk semuanya nih parasitnya. Kalau memang Hmm. teridentifikasi adanya toksoplasma tadi. Yang terjadi apa kalau sampai Hmm. kena nauzubillah min zalik ya? Yang terjadi akan masuk nih toksoplasmanya ya, toksoplasma gondii namanya. Nanti akan terjadi toksoplasmosis nama ininya istilah penyakitnya ya. Nah, itu yang akan menjadikan gagal tumbuh berkembang si janinnya, digrogoti sama toksoplasma, ada yang kasusnya Hmm. keguguran, kemana-mana lah seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, tapi harus terjaga kebersihannya. Sebisa mungkin jangan bobok sama kucing. Kita kan nggak tahu ya, misalnya habis misalnya pup gitu kan, nempel ke kukunya si kucing, nempel lagi ke kasur-kasurnya si itu ya seorang ibu hamilnya, Hmm. nanti terhirup dan lain sebagainya, bisa kemana-mana. Jadi kalau bisa dipisahkan ya kasurnya kucing, maksudnya kandangnya kucing sama Hmm. kita jangan bareng-bareng demi kesehatan si Debay Ya, juga gitu. Yang promil juga baik. sebenarnya sama, jangan sampai tidur bertiga kucing bapak ibu gitu Hmm. jangan sampai, memang harus ada kandangnya tersendiri gitu lah Ya, simpelnya. cukup tidur Boleh-boleh bareng saja. suami ya, teman-teman. Jadi nggak usah ada Iya, kucing ketiga iya, keempat ya. Cukup iya betul. tidur sama suami. Iya. Nah, saya mau ditambahin ini penting banget nih Hmm. teman-teman. Saya mau buat di TikTok sih, hampir belum buat juga dan mau buat. Jadi ini penting Hmm. sekali. Seiring dengan kehidupan gadget yang paling tinggi dunia digital kan, masing-masing pasti punya Instagram atau misalnya TikTok atau YouTube atau apapun gitu. Kalaupun tidur biasanya nih entah kita atau misalnya suami istri nggak hanya berdua tapi tidur bareng handphone. Nah, siapa tuh yang bareng handphone? Hmm. Apalagi Iya. lagi aktif mobile phone-nya, apalagi tidur sambil live misalnya yang nggak ada ya, atau teleponan gitu kan aktif. Hati-hati itu bisa pengaruh, apalagi tidur bareng bantal, di bawahnya ada HP yang lagi Hmm. ngecas lagi. Yang pertama gampang Wah. kebakar, yang kedua Hmm. bisa mempengaruhi konsentrasi. Sel saraf kita itu akan kurang baik gitu ya, akan mempengaruhi kualitas dari pikir kita, kognitif kita, gampang lupa, Hmm. gampang kena kanker juga bisa jangka panjang ya kalau memang bertahun-tahun tidurnya sama handphone. Sebisa mungkin ya Hmm. matikan apa ya aeroplane-nya itu ya, aeroplane maksudnya mobile phone itu dimatikan gitu, atau Hmm. misalnya ya di meja belajar lah agak jauh, jangan sampai tidur sama handphone. Sebenarnya nggak hanya untuk yang suami istri, semuanya sih, karena itu pengaruh. Dan kita kan Hmm. tahu ya dunia digital udah berkembang pesat, semakin kepo nih, jangan sampai stalker sebelum tidur, nanti suami istri juga Iya. jadi lupa nih sama hubungan, jadi kemudian gadget-gadgetan, tidurnya bareng handphone. Pengaruh lagi, apalagi ibu hamil nih yang promil-promil, itu Hmm. pengaruh juga radiasi, apalagi baby nih yang udah lahiran, Hmm. udah punya anak, sambil nyusuin atau apa, handphonenya deket kepala baby kan Hmm. tulang tengkoraknya tipis dan lain sebagainya ya. Dan juga sel natural killer, namanya sel pembunuh kanker alami kita punya itu untuk menghadapi Hmm. radikal bebas dari manapun termasuk dari handphone. Kalau bayi itu kan sangat-sangat minim sekali, akan rentan terkena cancer dari kecil tuh bisa. Nah, makanya hal-hal Hmm. yang sesimpel itu perlu banget kita harus tahu, dan jangan sering-sering terpapar itu. Jadi kalau tidur jauh-jauhkan gitu. Itu penting walaupun out of the box ya, tapi penting Iya, sekali ya, untuk Masya masa Allah. depan. Ini ilmu banget nih teman-teman. Barangkali itu hal yang sering kita lakukan tiap hari gitu. Tapi setelah nonton ini, Iya. jangan lagi ya tidurnya, HP-nya dijauhkan dari handphone. Semoga segera didekatkan dengan calon pasangan kayak gitu. Amin, Insya pokoknya Allah. semangat terus. Yang belum mendapat calon-calonnya, yakin Allah pasti akan mendekatkan kita kepada calon kita. Kalau kita terus Betul. ikhtiar, kemudian minta doa sama orang tua juga, gitu kan, dimudahkan. Salat istikharah, salat tahajud, dekati Allah, insya Allah calon kita akan memperbaiki juga seperti kita memperbaiki diri kita, insya Allah. Masya Saling-saling Allah. menyemangati dan berdoa aja. Baik. Terima kasih teman-teman Masya semuanya, Allah. insya Terima Allah. kasih teman-teman ya. Ada 300 sekian Wow, penonton dari Sabang sampai Merauke. Tadi ada yang sampai wow. Papua juga, Masya Allah. Terima kasih Masya teman-teman. Allah. Semangat Baik, terus terima ya. kasih ya Dokter Cindy sudah mau ngobrol nih bareng Taruh Online Indonesia.
Semoga ke Sama-sama. depan kita ada kesempatan buat ngobrol lagi mungkin yang lebih intens kali ya dok di seminar atau Siap-siap. kita buat apa gitu karena teman-teman di Ta'aruf Online ini apa ya dari kemarin pembicaraannya itu persiapan tentang ilmu pernikahan gitu tapi mungkin baru kali ini nih kita berbicara tentang persiapan tentang ya kesehatan fisik maupun kesehatan mental gitu padahal itu hal yang sangat penting gitu tidak boleh untuk Betul. dilewatkan gitu. Masya Betul Allah. sekali. Baik, dari Dokter Cindy ada yang mau disampaikan nih atau closing statement dari dokter, silahkan. Oke. Baik, pada intinya teman-teman semuanya, jangan takut sama yang namanya pernikahan. Kalau kamu sudah mantap ketemu seseorang dan juga mendapatkan ridho dari kedua orang tua, dijalankan pelan-pelan aja, jangan gerasa-gerusuk, jangan takut. Aku pengen harus yang mewah, semewah-mewahnya. Misalnya jangan kedua belah keluarga, gimana caranya saling keterbukaan dan kemudian menyayangi kedua belah pihak keluarga. Anggap orang tua calon mempelai adalah orang tua kita juga, karena itu membuat kita semakin tenang dan nyaman. Kita punya orang tua baru dari calon, kemudian kita aware sama kesehatan kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Jadi kita lakukan semua ya untuk keluarga baru kita gitu. Pokoknya semangat terus dan harus ada keterbukaan, belajar untuk kesetiaan suami dan istri, jujur, kemudian kita harus belajar sabar sih sebenarnya. Kalau untuk pernikahan intinya adalah sabar, 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 dan sabar. Dan semakin mendekatkan sama Allah. Kita yakin Allah selalu ada untuk kita. Kalau kamu sudah menikah, setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama menikah, banyak banget masalah, it's okay. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya masalah. Yang penting jangan pernah tinggalkan Allah. Semangat Masya terus! Allah, mantap sekali closingnya. Sehat-sehat, Semoga amin. sehat terus ya Dokter Cindy dan keluarga, Amin, juga teman-teman di amin. sini yang sudah menonton dari tadi. Semoga Allah beri kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya. Semoga buat teman-teman Betul. yang menonton ini yang belum menikah juga semoga cepat menyusul nih teman-teman di Ta'aruf Online Indonesia yang sudah ada belasan pasang, puluhan pasang bahkan yang menikah. Semoga cepat bisa menyusul ya gitu. Amin ya Allah, dilancarkan Baik. semuanya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Dokter Cindy. Terima Kita ketemu lagi kasih. kapan-kapan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin, amin, insya Allah. Terima Baik, kasih semuanya, sehat-sehat selalu baik. ya. Ya, Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Baik, itu tadi teman-teman, kita sudah live bareng Dokter Cindy. Jangan lupa saya mau mengingatkan bahwa nanti malam ada free CV untuk bisa mengajukan ta'aruf secara gratis. Jadi teman-teman tidak perlu membayar 200.000, tapi khusus untuk nanti malam teman-teman bisa mengajukan CV secara gratis. Manfaatkan kesempatan kali ini sebaik-baiknya. Barangkali Allah titipkan jodoh teman-teman melalui wasilah Ta'aruf Online Indonesia. Begitu saja, kurang lebihnya afwan jidan, mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.